Halo sahabat Dian Rana dimanapun berada, bertemu kembali ya sama saya Dian Rana. Dan hari ini tanggal 29 Mei tahun 2023, seperti teman-teman minta ya sebelumnya untuk diterbangkan di lokasi jalan ini ya, Jalan Pulau Balang atau dikenal juga Jalan Peti Kemas. Tapi nanti juga saya akan mengajak teman-teman semua untuk melihat kondisi terbaru proyek jalan tol segmen 3A yang perbatasan dengan segmen 3B. Dan juga saya akan mengajak teman-teman semua untuk melihat ini ya, mampir sejenak ke lokasi kantor segmen 3A ini, karena berada di lokasi Jalan Pulau Balang ini. Udah biasa bahas Jalan Sumbu ya teman-teman, jadi kebiasaan nih. Oke ya, di Jalan Pulau Balang ini teman-teman ya, ini dikenal juga sebagai Jalan Peti Kemas yang menghubungkan dari Pelabuhan Peti Kemas menuju ke gerbang tol Karangjoang ya. Dan di Jalan Pulau Balang ini juga nantinya dilintasi oleh jalan tol segmen 3A ya, yang nantinya akan ada jembatan overpass. Nah ya, di kiri ini adalah lokasi kantor tol segmen 3A ya. Nanti kita juga akan coba terbangkan ke situ. Namun saya akan coba sampai ke sungainya terlebih dahulu, yang kemarin sudah kita bahas bersama. Di sungai itu ada berdiamnya para buaya-buaya ya, tapi bukan buaya darat ya, ini buaya muara, jadi berbahaya. Dan sebagai informasi juga teman-teman ya, untuk jalan tol segmen 3A juga sudah melakukan antisipasi serangan buaya ini kepada pekerja dengan memasang rambu-rambu bahaya buaya ya, dan juga setiap induksi atau setiap pada saat ada karyawan baru masuk itu diberikan informasi dilarang untuk mendekati kawasan sungai ini karena memang berbahaya ya. Nah ini dia sungainya, ini adalah Sungai Wain. Nanti juga di jalan tol itu akan ada jembatan Sungai Wain ya, di jalan tol segmen 3A ini. Selain itu juga teman-teman ya, di jalan tol segmen 3A ini sudah disiapkan nurseri atau persemaian seperti ini. Ini persemaian contoh ya di sini. Nanti di sepanjang atau di sekitar sungai-sungai atau pinggiran sungai ini nanti akan ada persemaian seperti ini karena memanfaatkan pasang surut air sungai ini untuk penyiramannya. Keren kan? Jadi memanfaatkan pasang surut air sungai yang ada di sini. Dan sungai ini juga informasinya payau ya, nggak asin gitu. Oke, saya akan ke arah kantor segmen 3A ya. Kemarin juga belum sempat ya kita untuk terbang lagi di sini setelah beberapa waktu yang lalu ya, mungkin udah lama. Nah ini dia kantor tol segmen 3A. Dan kemarin juga ada pertanyaan juga tentang jembatan Satwa ya. Nah jembatan Satwa itu teman-teman nanti akan ada di segmen 5A ya, atau segmen 3B. Nah itu kemarin masih saya mau cari tahu lokasinya di mana, karena sampai saat ini saya masih coba masih bertanya sih apakah di segmen 5A atau 3B. Di sini kan nanti akan ada jembatan ini ya. Kalau di segmen 3A akan ada jembatan Sungai Wain dan juga jembatan overpass ya. Nah ini dia, di depan sini juga ada musola ya di lokasi kantor segmen tol 3A. Di depan ini teman-teman ya, ini nampak sedang pengerjaan percetakan ini ya, precast slab ya. Nah ini dia ya, lokasi percetakan precast slab yang ada di jalan tol segmen 3A. Ini berada di depan kantor jalan tol segmen 3A ya. Dan saya ingatkan kembali buat teman-teman semua yang baru bergabung atau yang belum menekan tombol subscribe, tidak bosan-bosannya untuk saya ingatkan ya, untuk tekan tombol subscribe, karena subscribe itu gratis kok, dan itu menjadi penyemangat saya dalam membuat video-video menarik lainnya. Dan jangan ragu ya untuk selalu tinggalkan komentar, meskipun memang kadang saya belum sempat untuk membalas karena dengan berbagai kesibukan, mohon dimaklumi. Karena sebagai informasi ya teman-teman, pengambilan video, pengeditan video, pembuatan pemikiran narasi dan juga lain-lain itu saya lakukan sendiri.
Sehingga mohon dimaklumi nih kalau ada kekurangan-kekurangan atau kalau ada mungkin komentar yang belum sempat saya balas ya, mohon dimaklumi. Dan mohon teman-teman semua yang mungkin membaca dan mengetahui pertanyaan teman-teman semua, silakan bantu jawab, karena saya yakin teman-teman Dian Rana di YouTube ini sudah pada pintar semua ya untuk tentang konstruksi. Oke, kita sudah putar-putar ya di lokasi ini percetakan precast slab yang ada di jalan tol segmen 3A. Ini kantornya ya. Kalau jalan tolnya kan nanti di agak sebelah sana. Nah, ini di kantornya yang berdekatan dengan jalan Pulau Balang atau dikenal juga dengan Jalan Peti Kemas. Di Jalan Peti Kemas juga ini ya teman-teman, ini banyak banget perusahaan-perusahaan besar yang berada di sini ya. Jadi kalau kita melintasi Jalan Pulau Balang ini akan menemukan banyak sekali di kiri dan kanan itu perusahaan-perusahaan besar. Bisa juga dikatakan mungkin ini sebagai markasnya perusahaan-perusahaan besar yang ada di Balikpapan. Bisa dibilang gitu nggak teman-teman Balikpapan? Dan ini juga ya teman-teman, ini berdekatan dengan Jalan Pulau Balang ya lokasinya. Dari sini juga saya akan coba mengajak teman-teman ke lokasi yang di perbatasan ya, perbatasan antara STA sih. Perbatasan antara segmen 3A dan 3B ya. Karena di sana pengerjaan untuk tol 3A, pengerjaan saat ini masih di area sana. Dan nantinya kan di area segmen 15 itu atau 14.500 sampai 15 itu nanti akan ada ini ya, akan ada jembatan overpass. Nah, semoga aja segera dimulai ya, karena pasti seru tuh kita melihat progresnya. Nah, ini saya naikkan ketinggian, saya akan mengajak teman-teman semua ke lokasi yang di sana ya. Dan kita sudah sampai ya teman-teman di lokasi perbatasan antara segmen 3A dan juga 3B. Nah, ini nanti di sini akan ada jembatan overpass ya, jembatan overpass yang nantinya menggantikan jalan Pulau Balang ini. Nanti jalan Pulau Balang ini akan ada di atas, sedangkan jalan tolnya akan ada di bawah. Saya akan turunkan ketinggian perlahan ya, mau kita lihat ke arah sana. Ya, ada tiang listrik nih. Oke, semakin pelan karena lumayan kencang ya anginnya untuk sore hari ini. Nah, kita sudah bisa melewati ke arah STA 14.500 dan ini di atas ini ada kabel sutet, jadi saya harus hati-hati ya menerbangkan drone-nya, takutnya nyangkut ke kabel situ. Dan kalau sempat nyangkut pasti wassalam nih drone-nya. Oke ya, oh ya kemarin juga ada beberapa masih yang menanyakan, mungkin baru menonton ya, kapan Bang Dian menampilkan kembali kawasan istana dan juga kantor presiden? Teman-teman semua, sementara ini kawasan istana presiden dan juga kantor presiden itu steril dari publikasi ya, karena sedang membuat beberapa hal-hal yang rahasia. Jadi ditunggu aja, semoga aja nanti pada saat sayap Garudanya udah mulai naik, kita bisa meliput lagi ke sana ya, amin. Jadi kita doakan bersama saja semua proyek progresnya berjalan lancar di lokasi IKN ini, karena banyak nih, bukan cuma istana nih ya kan, ada lokasi ini ya sekretariat presiden, ada lokasi rumah tapak jabatan menteri, terus lokasi jalan tol ini ya, lokasi jalan tol itu pun ada 3 segmen kan yang akan diselesaikan, dan juga ada jalan outer ring road, terus ada juga sumbu kebangsaan ya, sumbu kebangsaan nanti akan ada ini plaza seremoni, plaza bineka ya kan, plaza sipil kan. Jadi ada 3 plaza di situ ya, ruang terbukanya di lokasi sumbu. Nah, itu juga nanti akan ada proyek itu, sudah saya lihat tendernya, dan makin kesini makin banyak nih hal-hal menarik yang bisa kita simak di ibu kota Nusantara ini, atau mungkin ibu kota baru Indonesia ya, karena kalau saya bilang IKN Nusantara kadang ada yang komplain, kalau saya bilang IKN katanya kurang Nusantaranya. Jadi kita sebut aja ya ibu kota baru Indonesia, jadi masih general nih ya kan. Nah, ini ya progres hari ini di lokasi jalan tol segmen 3A yang perbatasan dengan segmen 3B. Ini kalau STA nya ini 14.500.
Dan sebagai informasi juga teman-teman ya, jalan tol segmen 3A dan juga 3B lajurnya itu ada 6 ya, masing-masing setiap lajur itu 3,6 meter. Nah, kalau kita lihat ya di sebelah kiri ini sedang pembuatan slope ya. Dan setelah dibuat slope juga itu dilapisi dengan geomet ya, geomet yang hijau-hijau itu gunanya untuk penahan longsor dan nantinya akan ditumbuhi oleh rumput-rumput. Oh iya, buat teman-teman ya, sebagai informasi ya yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, di jalan tol juga ini sudah disediakan kayak tadi ya, pembibitan pohon. Kalau di jalan tol segmen 3A kan pembibitan pohonnya tadi ada pohon bakau ya yang sudah disediakan sebanyak 100.000 bibit nantinya. Nah, kalau yang di segmen 3B itu sudah disediakan pohon-pohon yang dikirim dari Pulau Jawa. Dan itu bantuan dari pensiunan Purnawirawan TNI AD. Oke ya, nampaknya kita harus selesaikan videonya sementara ini karena baterai drone saya sudah mulai menipis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan dan jangan ragu ya, tetap subscribe dan bantu share, like, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya.